Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dampak sosial teknologi informasi dalam sektor kesehatan. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, ada Mani Hairil Anam dengan NIM 23010-2006. Saya Azril Rojan Pauji dengan 23 dengan NIM 23010102029. Dengan Nova Rizal Fikri dengan NIM 230102101. Di poin pertama ada latar belakang, teknologi informasi telah merevolusi sektor kesehatan. Kini masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara digital melalui berbagai platform, melalui dari telemedicine, rekam medis, elektronik, hingga penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam proses diagnosis. Fokus presentasi kali ini adalah menganalisis bagaimana teknologi informasi memberikan manfaat besar dalam pelayanan kesehatan, namun juga tidak memperdalam ketimpangan sosial akibat akses yang tidak merata. Di poin pertama ada telemedicine atau layanan kesehatan jarak jauh yang memungkinkan pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa perlu datang ke rumah sakit. Teknologi ini sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Manfaatnya adalah akses yang lebih luas, memperluas jangkauan layanan kesehatan ke daerah yang sulit dijangkau, terutama di wilayah pedesaan dan negara berkembang. Pasien yang tinggal jauh dari pusat medis besar dapat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Efisiensi biayanya mengurangi biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi rumah sakit yang seringkali menjadi kendala utama. Contohnya pada saat pandemi, dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, telemedicine memungkinkan konsultasi medis tanpa harus bertatap muka, mengurangi risiko penyebaran penyakit. Contohnya ada Halodoc dan Alodokter yang menyediakan platform untuk konsultasi dengan dokter secara daring. Yang selanjutnya ada rekam medis elektronik atau EMR dan rekam medis kesehatan elektronik atau EHR adalah sistem digital untuk mencatat menyimpan informasi medis pasien. EMR biasanya terbatas pada suatu fasilitas medis, sementara EHR memungkinkan akses lintas fasilitas medis, memungkinkan kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai penyedia layanan kesehatan. Manfaatnya seperti peningkatan efisiensi. Penggunaan EMR dan EHR dapat mempercepat proses pencatatan dan diagnosa medis, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, dan meningkatkan akses informasi medis secara real-time. Kedua, ada koordinasi yang lebih baik. Dengan adanya akses terpusat pada rekam medis pasien, dokter dari berbagai spesialis dapat bekerja sama untuk memberikan perawatan yang lebih terkoordinasi. Yang selanjutnya adalah keselamatan pasien untuk mencegah kesalahan medis yang bisa terjadi akibat pencatatan manual yang tidak akurat. Nah, selanjutnya ada Big Data dan kecerdasan buatan atau AI. Big Data dan kecerdasan buatan AI telah menjadi alat yang sangat berguna dalam analisis kesehatan. Manfaatnya seperti deteksi dini penyakit. AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan mengenali pola yang tidak terlihat oleh manusia, membantu dalam deteksi dini penyakit seperti kanker atau diabetes. Ada analisis cepat dan akurat. Dalam radiologi, AI dapat menganalisis gambar medis seperti foto X-ray atau MRI dengan kecepatan dan akurasi tinggi, mengurangi waktu diagnosis. Ada pemantauan penyakit, AI dapat digunakan untuk memprediksi dan memantau penyebaran penyakit menular dengan menganalisis data epidemiologis, mempercepat respon kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada akses informasi global, memberikan peluang bagi tenaga medis dan pasien untuk belajar dari jurnal medis dan praktik kesehatan yang ada di seluruh dunia. Teknologi informasi memungkinkan pertukaran pengetahuan secara real-time yang berpotensi memperbaiki kualitas layanan kesehatan di seluruh dunia. Manfaatnya untuk mengedukasi berkelanjutan, tenaga medis dapat terus belajar tentang praktik terbaru dalam pengobatan, teknik bedah, atau pengelolaan penyakit dari berbagai negara. Seperti kolaborasi internasional, para profesional medis dapat bekerja sama dalam penelitian global dan pengembangan solusi untuk masalah kesehatan yang kompleks. Selanjutnya ada dampak negatif dan ketimpangan sosial. Poin pertama ada ketimpangan akses teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki akses merata terhadap teknologi digital. Akses terhadap internet yang stabil, perangkat seperti smartphone atau komputer, serta keterampilan literasi digital masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah pedesaan, kawasan terpencil, dan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lansia juga seringkali mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi karena keterbatasan dalam adaptasi. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital yang memperparah
ketimpangan sosial, terutama dalam mengakses layanan kesehatan digital seperti telemedicine atau konsultasi online. Poin selanjutnya ada komersialisasi layanan digital. Banyak layanan kesehatan berbasis digital dikomersialisasikan sehingga hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Contohnya aplikasi kesehatan atau layanan telemedicine seringkali memerlukan biaya berlangganan atau hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki asuransi kesehatan tertentu atau kartu kredit. Hal ini menghambat kelompok masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan manfaat penuh dari inovasi digital di bidang kesehatan yang seharusnya dapat diakses secara inklusif dan merata. Yang ketiga ada privasi dan keamanan data. Digi- Digitalisasi data medis, meskipun membawa efisiensi, juga menghadirkan risiko serius terhadap privasi dan keamanan. Jika sistem penyimpanan dan pengelolaan data tidak diatur atau dilindungi dengan baik, maka rekam medis pasien dapat bocor, dicuri, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran data ini tidak hanya mengancam hak privasi pasien, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan komersial atau kejahatan cyber seperti pemerasan atau penipuan. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi digital dalam sistem kesehatan juga memiliki risiko. Ketika terjadi gangguan sistem pemadaman listrik atau serangan cyber, seluruh operasional bisa terhenti, mengganggu layanan kesehatan yang seharusnya berjalan terus-menerus. Misalnya kegagalan sistem informasi rumah sakit bisa menyebabkan keterlambatan dalam penanganan pasien, kesalahan data, atau hilangnya informasi penting yang bersifat krusial bagi proses diagnosis dan pengobatan. Selanjutnya ada dampak globalisasi dalam kesehatan. Globalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor kesehatan di seluruh dunia. Salah satu dampaknya adalah mendorong standarisasi praktik medis internasional seperti penggunaan protokol pengobatan yang sama di berbagai negara, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan mempermudah kolaborasi lintas negara. Selain itu, globalisasi juga mempercepat adopsi teknologi medis modern, termasuk alat diagnosis canggih dan sistem informasi kesehatan digital yang membantu efisien dan ketepatan pelayanan. Baik, selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Yang poin pertama yaitu pemerataan infrastruktur digital, yaitu ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan digital bisa diatasi dengan pemerataan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah perlu memperluas jaringan internet dan memastikan fasilitas kesehatan memiliki perangkat teknologi yang memadai seperti komputer, tablet, dan sistem informasi kesehatan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan penyedia layanan internet sangat diperlukan agar teknologi kesehatan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Lalu untuk poin yang kedua, pelatihan tenaga medis dan masyarakat, yaitu bukan hanya infrastruktur, SDM juga harus dipersiapkan. Tenaga medis perlu dibekali kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital seperti IMR dan platform telemedicine. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan pelatihan literasi digital agar mereka tidak tertinggal dalam memanfaatkan layanan kesehatan modern. Pelatihan bisa dilakukan secara langsung atau melalui platform pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu kebijakan perlindungan data dan akses terbuka, yaitu data pasien bersifat sangat sensitif. Oleh karena itu, perlu kebijakan perlindungan data yang ketat untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP menjadi dasar hukum penting dalam menjaga keamanan data rekam medis digital. Selain itu, layanan kesehatan digital harus dirancang agar dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk yang tidak memiliki asuransi atau kartu kredit, dengan model layanan premium atau subsidi dari pemerintah. Kesimpulan, yaitu oleh karena itu, transformasi digital dalam bidang kesehatan harus disertai dengan pendekatan yang inklusif dan adil. Pemerataan infrastruktur
peningkatan literasi digital, serta kebijakan perlindungan data dan akses layanan yang adil merupakan langkah penting agar teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang tinggal di kota besar atau yang mampu secara ekonomi. Mungkin begitu Ini adalah sekian. sumber yang kami gunakan untuk video presentasi kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami kelompok 3 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.